warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih Ibu-Ibu atas kehadirannya kali ini. Masih sehat? Sehat. Alhamdulillah masih sehat. Oke. Nah, dari sebelumnya kita sudah membahas tentang permasalahan stunting ya. Nah, Nah, selanjutnya ya masalah modulnya kan mulai tadi dibahas masalah modul pencegahan dan penanganan stunting bagi SOS. Oke. Di langkah kali ini, langkah seterusnya, langkah 3 tetap di modul 2. Di sesi pertama akan membagikan kelompok ini menjadi 4 kelompok. Ini yang ada berapa? Sampai 25 ya? ya. Oke. Nah, sampai 25 kpm. Jadinya akan saya menjadi 4 kelompok ya Ibu-ibu ya. Nanti setiap kelompok mendiskusikan setiap kelompok akan mendiskusikan sesuatu yang akan saya kasih nanti ya. Oke, kelompok pertama nanti di sebelah sini ya, kelompok ya. Oke, sebelah sini. Nanti yang kelompok kedua nanti lurus sini. Yang kelompok 3 bisa di sini, di sini, dan kelompok 4 nanti bisa di sebelah kanan saya. Yang akan dibahas kelompok 1 Ibu-ibu, yang akan dibahas bisa nanti dicatat langsung setelah saya bagikan kertasnya ya. Penyebab stunting bagi ibu hamil. Bagaimana penyebab stunting itu pada ibu hamil? Nah, jadinya kekurangan apa? Mungkin kekurangan gizi, kekurangan apa? Nanti ibu-ibu bisa diskusikan ya. Terus yang kelompok 2 yang akan dibahas itu masalah penyebab stunting pada masa ibu baru lahir sampai umur 6 bulan. Jadinya jangan sampai lupa penyebab stunting bagi bayi yang baru lahir sampai umur 6 bulan. Jadinya bagaimana penyebab stuntingnya? Apa karena dari lingkungan, apa mungkin karena kurang gizi, apa kurang imunisasi. Nah, nanti bisa didiskusikan di situ ya. Terus kelompok 3 yang sini tadi, nanti saya bagi Ibu ya. Ini cuma saya membagi, nanti dikelompokkan, nanti saya bagi lagi. Yang kelompok 3 yang akan dibahas adalah penyebab stunting bagi anak usia 6 bulan sampai 6 tahun. Jadinya bagaimana anak itu bisa terdampak stunting? Kebiasaan buruk apa yang bisa menyebabkan anak itu stunting di antara umur 6 bulan sampai 6 tahun. Nah, itu ya Bu ya. Nah, terus yang kelompok 4 yang akan sebelah kanan saya nanti itu itu masalah penyebab stunting yang disebabkan ya, penyebab stunting yang disebabkan oleh kondisi rumah atau lingkungan yang kurang sehat, kurang bersih, kurang apapun. Nanti kelompok 4 yang belakang sini akan dibahas itu. Oke. Untuk mempersingkat waktu, saya akan membagi ibu-ibu itu menjadi 4 kelompok yang sudah saya sebutkan tadi. Setelah ini akan saya bagikan kertas dan bolpen juga ke ibu-ibu. Mungkin nanti bisa dicatat ibu-ibu ya. Jadinya usulan dari Ibu Siti, Ibu Romla, Ibu siapa nanti bisa dicatat ya. Dikumpulkan dulu, dibahas, didiskusikan apa yang menjadi penyebabnya. Juga kelompok 2 yang dari umur 0 sampai 6 bulan, dan yang kelompok 3 itu masalah pembahasannya masalah 6 bulan sampai 6 tahun, dan juga yang kelompok 4 ini masalah kondisi lingkungan yang kurang bersih. Ini pembahasannya, jangan sampai lebar Bu ya. Oke. Terima kasih dulu. Setelah ini oke Ibu ya, saya kasih 2 menit ya untuk kelompok, nanti untuk lingkaran di sini, lingkaran di depan dengan sisi ini, oke? Oke, terima kasih.
Ini setelah ini saya bagikan kertasnya. Ini Bu ya, diisi ya. Ya. Ini Bu ya. Diskusikan dengan kelompoknya. Ya. Nih, ibu-ibu ya. Ini diskusikan dengan kelompok 4 bagaimana penyebab stunting dengan lingkungannya, ya. Oke, makasih. Langsung ini per kelompok langsung diskusikan per kelompok ya. Oke, terima kasih. Ayo kelompok 4 duluan. Kelompok 4 dulu. Nah, coba tuliskan hasil diskusi. Langsung tulis di sini. Langsung tulis di situ. Kelompok 4. Kelompok 4 ya Kak? Iya, kelompok 4. Langsung tulis ya Bu hasil diskusinya Ibu ya. Langsung ya. Setelah ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Setelah ini tulis di sini ya. Setelah ini tulis di sini. Langsung. Terima kasih ibu-ibu yang sudah mendiskusikan bagaimana penyebab stunting untuk usia untuk ibu hamil dan bayi baru lahir sampai 6 bulan dan juga dari umur 6 bulan sampai 6 tahun dan juga bagaimana penyebab stunting yang disebabkan oleh lingkungan sekitar. Setelah ini saya minta mohon maaf ya Ibu ya, ke kelompok 1 mungkin yang siap mempresentasikan hasil langsung di kelompok 1 aja yang mempresentasikan ini, tolong dibacakan hasilnya ini. Nanti setelah ini dibacakan hasilnya apa penyebab stunting dari 4 faktor itu. Jadinya minta tolong Bu ya. Oke. Makasih ya. Oke ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin membacakan hasil diskusi dari 4 kelompok tersebut. 1. Hasil dari kelompok 1 yaitu penyebab stunting pada ibu hamil, yaitu ada 4. 1. Kurangnya asupan makanan yang bergizi. 2. Kurangnya informasi tentang kehamilan. 3. Malas datang ke posyandu. 4. Salah mengambil informasi. Untuk kelompok 2 yaitu penyebab stunting pada bayi baru lahir sampai 6 bulan. Ada 3. 1. Tidak mendapatkan ASI eksklusif. 2. Tidak diimunisasi. 3. Kurangnya stimulasi pada bayi. Untuk kelompok 3, penyebab stunting pada anak usia 6 bulan sampai 6 tahun. 1. Tidak mendapatkan gizi yang seimbang. Anak memilih-milih makanan. Anak selalu dipaksa. 4. Tidak terbiasa menjaga kebersihan. Kelompok 4, penyebab stunting yang disebabkan oleh kondisi rumah dan lingkungan. 1. Tidak tersedianya jamban yang sehat. 2. Selalu membuang sampah sembarangan. 3. Kurangnya dukungan dan kesadaran dari keluarga dan masyarakat sekitar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Siti ya, sudah menjelaskan dan juga memaparkan tadi bagaimana cara penyebab stunting itu. Jadinya harus bisa mengatasi Bu ya. Karena sudah dijelaskan penyebabnya, Ibu juga harus antisipasi. Nah, itu ya. Jadinya tepuk tangan dulu untuk Ibu Siti yang sudah memaparkan. Oke, terima kasih. Masih semangat Ibu ya? Masih. Oke. Karena stunting ibu-ibu itu penyebabnya ada 2. Ada yang tidak langsung dan juga ada yang langsung. Penyebab langsung dan juga penyebab tidak langsung.
sudah saya kelompokkan di sini ibu-ibu ya. Bisa diperhatikan, sudah saya tempel di sini, jadinya bisa ada ya, sini ya. Oke, saya akan jelaskan satu-satu bagaimana penyebab langsung stunting dan bagaimana penyebab tidak langsung stunting. Jadinya tidak langsung pada penyebab langsung. Yang pertama, penyebab langsung untuk termasuk di sini kurang gizi, tidak imunisasi, penyakit berulang. Contohnya gimana? Ini kurangnya asupan makanan gizi. Itu kurangnya asupan gizi dari ibu yang sedang hamil itu bisa menyebabkan penyebab langsung terindikasi anak yang akan keluar itu akan stunting. Jadinya hati-hati Bu ya. Jadinya kalau makanan tidak perlu mahal, yang murah-murah saja, yang penting mungkin 4 faktor, 4 kriteria. Yang pertama karbohidrat, yang kedua lauk pauk, yang ketiga bisa sayur, yang keempat itu buah. Nah jadinya bagaimana 4 faktor itu terpenuhi? Tidak usah beli di supermarket, tidak usah, di pinggir-pinggir rumah kita itu banyak, itu yang harus pintar-pintar olah. Yang kedua mungkin malas datang ke posyandu. Ibu-ibu hati-hati, ibu sebagai penerima PKH jadinya harus rajin ke posyandu untuk mencegah stunting. Nah ini mencegah stunting, ini penyebabnya apa? Karena KPM ibu yang hamil malas datang ke posyandu. Yang seterusnya tidak mendapatkan aksi inklusif. Ini khususnya bagi anak usia baru lahir sampai umur 6 bulan ini. Anak kadang-kadang ini banyak mitosnya. Jadinya mungkin bisa dibilang mitos, tapi juga mungkin bisa dibilang ya karena mitos, karena kebiasaan bisa percaya, tapi banyak mitos. Ini tidak mendapatkan ASI eksklusif. Yang keempat tidak diimunisasi. Ini tadi mungkin yang datang ini penyebab langsung ibu-ibu ya. Tidak datang tidak diimunisasi, tidak di posyandu sama sekali, tidak mendapatkan imunisasi lengkap itu. Terus yang seterusnya tidak mendapatkan gizi yang seimbang. Ini juga sangat penting. Dari ibu hamil, dari ibu hamil, terus ibu melahirkan 0 sampai bayi sampai 0 sampai 6 bulan, sampai 6 bulan sampai 6 tahun, ini tidak bergizi yang seimbang, ini menyebabkan stunting. Terusnya anak memilih-milih makanan. Biasanya anak ini memilih-milih makanan ibu-ibu, jadi harus dirangsang dengan yang bermacam-macam makanan, bukan hanya makanan tuku atau makan apa. Kalau tidak dimakan. Nah ini akan berdampak menjadi penyebab terjadinya stunting. Yang seterusnya tidak terbiasa menjaga kebersihan. Tolong di rumah ibu-ibu selesai masak harus dibersihkan, pagi-pagi sudah harus nyapu. Jadinya bukan cuma ibu ya, bapak-bapaknya juga disuruh ya. Jangan lupa ya, disuruh ya. Ya, makasih. Jadinya seterusnya tidak tersedia jamban yang sehat. Ya tolong, di sini siapa ibu-ibu yang tidak punya jamban? Masih banyak yang tidak punya jamban. Jadi tolong diusahakan ibu-ibu membuat jamban yang sehat. Yang seterusnya selalu membuang sampah sembarangan. Ini juga menjadi penyebab stunting. Kalau buang sampah sembarangan, jadinya kalau sudah ada sampah yang bisa dibakar, tolong dibakar, bisa dibakar di pekarangan. Yang penting tidak mengakibatkan sampah itu berserakan. Dari pemandangannya nggak bagus ibu ya. Nah, terus yang seterusnya penyebab tidak langsung stunting, mungkin ya kurang stimulasi atau rangsangan perilaku kebersihan diri dan lingkungan. Nah ini yang penyebab tidak langsung ini, contohnya apa? Kurangnya informasi tentang bagi ibu hamil. Penyebab tidak langsung yang menyebabkan stunting itu yang pertama, contohnya kurangnya informasi tentang kehamilan. Jadi seorang ibu hamil itu harus pintar-pintar mencari informasi. Minta tolong, jadinya informasi itu bukan cuma dari pihak kesehatan. Tetangga kita sebagai informan terbaik, sering-sering jalan pagi, ketemu dengan ibu siapa, mungkin dia mempunyai pengalaman yang lebih dari kita.
Jadinya tolong ya, jadinya sebagai motivasi kita sebagai ibu hamil, dukungan kepada ibu hamil itu harus jalan-jalan, ketemu dengan tetangga, ketemu dengan siapa, bisa komunikasikan seperti itu. Yang seterusnya, yang kedua ya, salah mengambil informasi. Ini kadang-kadang ini di masyarakat ini ibu-ibu ya, ada istilah mitos mungkin ya, mitos, banyak mitos tapi kadang-kadang benar, kadang-kadang enggak. Dan seterusnya, kurangnya stimulasi bagi bayi, ini yang sangat penting ibu-ibu. Ini kadang-kadang seorang bapak, seorang ibu tidak punya waktu untuk menstimulasi bayi dari umur 0 sampai umur 6 bulan, dari 6 bulan sampai 6 tahun ini. Kurangnya stimulasi macam apapun. Seperti itu, ajak bermain, ajak ke sini. Kadang-kadang dari kesibukan itu kadang-kadang seorang bapak, seorang ibu tidak sempat untuk melakukan stimulasi. Yang seterusnya, anak selalu dipaksa. Jadi seorang anak dipaksa makan ini, itu, dipaksa main ini, dipaksa tidur, dipaksa apa? Ini juga tidak baik ibu-ibu. Jadinya jangan selalu memaksa anak-anak. Jadinya seterusnya adalah kurangnya dukungan dan kesadaran dari keluarga dan masyarakat sekitar. Ini jadinya ibu-ibu hamil, punya bayi, punya anak, jadinya harus selalu berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Ini begitu ibu ya. Oke, nah terima kasih sudah memperhatikan ini. Terima kasih. Semangat ibu ya, masih semangat atau ya. Semangat dulu. Tidak, oke, sudah capek, sudah 2 jam ya bu ya. Makasih. Mungkin di pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke modul 3 ya bu ya. Di bulan-bulan berikutnya modul 3 ya. Tentang pencegahan dan penanganan stunting. Nah itu tentang pencegahan dan penanganan. Ini kan penyebabnya. Nah di bulan berikutnya akan membahas tentang pencegahan dan penanganan stunting. Terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah hadir. Rajin-rajin datang ke pertemuan kelompok ya. Oke. Absennya sudah semua bu ya? Absennya sudah semua? Sudah. Oke, terima kasih. Akhiron, kalau ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.